Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau sharing manfaat berkuliah ke luar negeri. Ngapain sih kuliah sampai ke luar negeri kayak gitu? Apa sih manfaatnya? Apa sih yang dicari? Kan PTN di Indonesia banyak tuh yang bagus-bagus dan sudah punya nama juga di dunia internasional. Kenapa pilih ke luar negeri? Simak terus videonya ya. Oke, ketika kalian mendengar seseorang berkuliah ke luar negeri, apa yang terfikir di benak kalian pertama kali? Kalau saya pribadi jujur, ketika mendengar ada seseorang yang kuliah di luar negeri, saya akan berpendapat, wow, keren sekali gitu kan. Maksudnya pasti orang ini punya wawasan yang luas. Terus dia punya kecerdasan di atas rata-rata. Itu dulu pemikiran saya yang sangat dasar gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau ada orang udah kuliah ke luar negeri tuh ya itu tadi, kalau nggak anak sultan, anak orang kaya, orang berada, orang mampu, atau dia sangat-sangat pintar karena pasti beasiswa gitu kan. Dan ternyata untuk modal kuliah ke luar negeri tidak harus punya uang banyak, tidak harus juga punya otak yang cerdas, yang sangat-sangat cerdas gitu di atas rata-rata untuk dapatkan beasiswa. Itu tidak semuanya tentang pasal itu ya. Jadi ada banyak aspek gitu yang ada juga, salah satunya aspek keberuntungan. Contohnya seperti saya. Kayak gitu. Terus kenapa pilih ke luar negeri? Kenapa nggak PTN? Kalau saya pribadi, saya sempat ajukan ke pembimbing saya. Jadi seketika memutuskan untuk studi lanjut itu, saya memang selalu discuss dengan pembimbing saya di tingkat S1. Jadi saya discuss sama beliau. Beliau merekomendasikan saya ke Malaysia sebab beliau ini dia ex dosen di University Kebangsaan Malaysia. Jadi intinya beliau sudah sangat menguasai medan lah gitu kan. Jadi beliau sangat merekomendasikan saya untuk ke tempat beliau dulu menuntut ilmu dan sekaligus menjadi tim pengajar di tempat tersebut gitu. Jadi dosen di UKM kayak gitu. Terus saya juga sempat khawatir gitu ya sama kondisi saya, kan yang statusnya juga bukan single, saya punya balita saat itu. Jadi saya sempat bujuk juga pembimbing saya untuk saya di PTN aja lah Pak gitu kan, maksudnya jangan keluar gitu karena saya punya balita. Saya kayaknya nggak bisa tinggal jauh dari keluarga gitu kan, jauh dari anak. Terus kalau dibawa juga saya nggak bisa ngebayangin itu tinggal di negara orang terus berdua sama anak kecil gitu, sama si bocil ini yang waktu itu usianya 3 tahun menuju 4 tahun gitu kan. Terus saya juga udah sempat coba tengok-tengok tuh, intip-intip cara masuk S2 di PTN. Saya coba intip ke webnya Undip, gimana cara atau syarat-syaratnya masuk ke Undip gimana. Kenapa saya waktu itu coba survei Undip, karena mertua saya kan orang Semarang, jadi dekat aja gitu loh. Jadi tempat tinggal saya nggak perlu cari kosan, cukup tinggal di rumah di pondok mertua indah aja gitu. Terus saya juga sempat lihat-lihat UI persyaratannya seperti apa ya. Terus saya lihat ITB juga itu. Terus akhirnya saya juga berusaha mengcompare lah plus minusnya PTN perguruan tinggi negeri di Indonesia dengan perguruan tinggi di luar negeri gitu kan. Bukan dari segi kerennya atau gimana sih, saat itu saya lebih cari plus minusnya yang sesuai dengan kondisi saya gitu kan, kondisi tingkat derajat kecerdasan saya yang minim ini gitu kan. Terus dari segi kondisi saya yang sudah punya suami dan punya anak,
Jadi semua itu harus sesuai dengan kondisi saya gitu. Jadi nggak ada satu idealisme yang saya pilih, oh saya harus ke luar negeri atau saya harus di perguruan tinggi negeri, tidak kayak gitu. Jadi informasi PTN yang saya dapat dari 3 PTN itu, syarat untuk masuk itu ada tes. Jadi semacam tes, ada bahasa Inggris, ada matematika kayaknya, ada apa lagi? Pokoknya ada tes kayak tes kemampuan dasar gitu deh. Yang 2 pelajaran itu bahasa Inggris sama matematika kalau nggak salah ya. Lupa saya. Jadi itu terus, wah saya mikirnya ini nggak langsung ke core-nya gitu loh. Kalau di UKM, di University Kebangsaan Malaysia itu syaratnya sertifikat TOEFL resmi itu 1, terus kedua kita bikin research proposal di mana itu langsung ke core-nya gitu. Karena kalau menurut saya seperti itu lebih fair ya, karena kita itu menemukan atau meng-create suatu penelitian itu tidaklah mudah gitu. Jadi di situ yang dibaca ialah yang dipertimbangkan tuh dari tingkat novelty-nya kayak gitu. Kalau di yang 3 PTN tadi yang saya udah lihat-lihat longok-longok ininya persyaratannya itu nggak langsung ke intinya gitu loh. Jadi dilihat di tes ininya dulu, kayak pelajaran matematika sama bahasa Inggrisnya, baru kalau udah lulus di situ baru ke intinya mau bikin penelitian apa kayak gitu. Terus nanti cari pembimbing kayak gitulah. Itu yang waktu itu saya alami ya. Nggak tahu kalau yang sekarang aturan mainnya seperti apa, saya belum update lagi yang mengenai perguruan tinggi negeri di Indonesia. Tapi kalau yang di luar itu hampir sama ya semuanya, di Malaysia atau di negara lain itu yaitu tadi untuk master research ya, kita bikin dulu proposal riset, terus kita ajukan ke university itu, terus kita cari pembimbingnya. Kalau pembimbing sudah oke dan tertarik dengan penelitian kita, barulah kita daftar dan penuhi semua syarat-syarat university yang biasanya sih TOEFL atau IELTS ya. Itu kalau dari syaratnya udah terpenuhi ya udah bisa lulus, sudah diterima kita di situ kayak gitu. Terus kemudian ke inti dari video ini, manfaat kita kalau kita kuliah di luar negeri apa sih? Manfaat dari segi pendidikannya dulu ya. Kalau yang menurut dari ikut dari pengalaman saya itu, kalau di luar negeri itu di beberapa university itu ada jurusan yang tidak ada di Indonesia. Contohnya yang saya pilih, saya ini study di Fuel Cell Institute University Kebangsaan Malaysia gitu. Jadi langsung spesifik ke ininya, ke bendanya gitu. Ini jurusannya jurusan fuel cell. Kalau di Indonesia biasanya itu masuknya bisa ke teknik mesin atau intinya ke engineering lah, itu general. Jadi belum ada yang khusus jurusannya fuel cell gitu. Jadi kalau saya nih langsung ke Institut Fuel Cell-nya, terus kita pilih bikinnya apa, karena fuel cell itu ada beberapa part kan gitu. Nah saya pilih ke electrolyte membrane-nya untuk membran fuel cell gitu. Jadi langsung ke intinya gitu. Jadi nggak masuk ke FKIB, terus FKIB nggak masuk ke jurusan engineering terus kemudian risetnya tentang fuel cell, itu tidak. Jadi langsung khusus jurusannya fuel cell. Makanya kalau orang nanya di fakulti apa, oh saya bukan fakulti sih, saya Institut Fuel Cell. Nah itu orang pasti nanya, apa tuh ya, jurusan fuel cell emang ada ya kayak gitu. Jadi memang kalau di luar kita bisa temukan jurusan-jurusan yang belum ada di Indonesia kayak gitu. Terus metode pembelajarannya ini yang saya suka. S2-nya ada S2 Full Research. Jadi saya tuh salah satu orang yang tidak menyukai kelas gitu.
Di fuel cell ini ada kelasnya juga. Saya punya ada 4 kelas ya yang harus diambil. Kelas bahasa Melayu 1 dan 2, terus yang 2-nya itu yang berkaitan dengan jurusan atau tentang ini kita ya, institut kayak research methodology, karena saya kan full research, itu yang wajib diambil. Satunya lagi yang berkaitan dengan fuel cell. Jadi 4 kelas aja tuh udah saya merasa berat, karena saya memang kurang suka dengan kelas. Saya lebih suka belajar yang saya mau cari, yang intinya aja gitu. Jadi nggak suka yang ada jadwal kelas. Jadi kalau saya pilih coursework mode itu pasti saya akan collapse gitu loh, nggak bisa gitu. Manfaat selanjutnya yaitu pengalaman mengglobal atau pengalaman internasional, karena status kita belajar di negara orang otomatis sebutan kita adalah international student gitu kan. Nah, nanti kawan-kawan kita itu ada dari beberapa negara, ada yang dari Bangladesh, dari India, dari Netherlands, dari Australia, macam-macam gitu. Ada yang mungkin dari Jepang, ada yang dari China, macam-macam. Jadi punya teman yang internasional gitu kan. Jadi bisa saling bertukar budaya gitu. Saya sih jarang ya bertukar budaya dengan yang selain Asia selain dari Malaysia. Saya lebih, entah kenapa saya tertarik, bukan berniat untuk membanding-bandingkan gitu. Entah saya tertarik banget sama kebudayaan Malaysia gitu, karena dari appearance kita sama kan, kulit sama, bentuknya hampir sama lah, maksudnya seperti memang serumpun sih, sama-sama orang Melayu gitu kan, tapi ternyata kita banyak perbedaan gitu. Ya itu jadi membuat saya tertarik untuk banyak bertanya sama kawan-kawan di lab gitu atau di kelas, dari bahasa, terus makanan, terus kebiasaan mereka seperti apa. Itu saya banyak bincang sama kawan-kawan saya yang asli orang Melayu kayak gitu. Terus dengan kita berkuliah di luar negeri, kita merantau kan, tidak peduli Anda single ataukah Anda punya anak gitu ya, statusnya sudah double atau sudah menikah, secara nggak langsung kita terpaksa harus jadi hidup mandiri di negara orang gitu. Terlihat simpel padahal sebenarnya tidak gitu. Malaysia tuh dekat dari Indonesia, tapi tetap ada masa-masa terberat yang dilalui ya. Kayak ya contoh itu ketika kita lagi terpuruk, kita tidak punya siapa-siapa, maksudnya ya kawan ada, tapi maksudnya biasa kan kalau di Indonesia feel-nya ya udah kita feel like home gitu. Tapi kalau di luar negeri kan walaupun Malaysia dekat, terasa tuh kayak jauh dari siapa-siapa kayak gitu. Jadi merasa sendiri, merasa ya gitu. Walaupun sebenarnya tidak sendiri juga, ada kawan-kawan dari Indonesia yang mungkin siap bantu dengarkan keluh kesah kita atau kita punya masalah apa gitu. Cuman memang kadang ya ketika lagi terpuruk ya feeling alone gitu loh. Terus kita manfaatnya juga jadi tadi semakin fasih berbahasa asing. Gak hanya bahasa Inggris ya, tapi kita akan jadi sedikit fasih dengan bahasa tempatan atau bahasa negara yang tempat kita merantau itu gitu. Kayak saya nih bahasa Melayu dulu awal-awal datang, saya nggak paham orang Melayu itu bicara apa sih, saya nggak tahu karena mereka terdengar cepat bicaranya gitu. Dan sebaliknya orang Malaysia juga menganggap orang Indonesia itu kalau bicara cepat, laju, bicaranya laju orang Indonesia tuh kayak gitu. Jadi kalau sekarang mereka dari mana aja saya bisa tahu, oh ini Melayunya Terengganu, ini Melayunya Kelantan, kayak gitu tuh udah mulai tahu karena saya banyak tanya kalau orang
Perlis itu logatnya seperti apa, dan itu juga ada sih di kelas bahasa Melayu tuh dijelaskan kalau orang Perlis itu logatnya seperti apa dan kata-kata apa yang ciri khasnya apa bicaranya, kayak gitu juga ada. Dan itu memang saya betul-betul perhatikan karena sangat segitu ingin tahunya, sangat curious-nya dengan budaya Melayu, jadi saya memang benar-benar perhatikan yang seperti itu. Terus kemudian kita juga mampu mengelola keuangan gitu ya. Pasti mungkin ada beberapa orang mengelola keuangan mah nggak mesti di luar negeri juga kali, di negara kita sendiri ya memang sehari-hari kita harus mengelola keuangan. Tapi beda saudara, kita kan di sini ada currency ya gitu, jadi kita harus pandai tuh. Jangan kayak contoh di Malaysia nih terlihat banyak yang murah-murah untuk barang-barang branded ya. Kalau kita nggak pandai-pandai mengatur keuangan, itu udah habis lah, kita 1 bulan tuh akan boros sekali gitu karena banyak diskon. Terus barang-barang yang brand yang belum ada di Indonesia tapi di Malaysia sudah ada, kayak gitu ya. Kita jadi gelap mata terus belanja-belanja deh. Contohnya aja skincare nih buat para cewek-cewek gitu kan. Skincare yang mungkin di Indonesia belum ada tapi di Malaysia sudah ada, kayak gitu. Pasti dong kita coba duluan, kita mau beli itu, kita mau borong itu boros kayak. Jadi kalau dengan kita hidup sendiri terus hidupnya mungkin yang dari beasiswa ya, jadi bisa makin pandai mengatur keuangan. Sebagai student internasional, lingkungan kita internasional, mau nggak mau ya wawasan kita tentang dunia global semakin bertambah, kayak gitu kan. Kayak itu juga kita akan punya pengalaman conference kayak gitu kan. Biasanya mahasiswa tuh di UKM itu kayak diharuskan banget present tentang hasil studi kamu ke dunia internasional, yaitu dengan melalui conference international conference gitu, kayak gitu. Jadi kalau ada yang bilang ngapain kuliah di luar negeri, kalian ini dianggap sosokan lah, ngapain ke luar negeri. Itu gampang aja sih kalau ngatasin komen kayak gitu. Misalkan orangnya nyinyir gitu ya, gini aja, sini deketin kupingnya, terus bisikin, iri bilang bos. Tuh, caranya kayak gitu aja. Jadi gimana, masih tertarik untuk lanjut studi ke luar negeri? Kalau masih ingin tahu lagi informasi-informasi tentang kuliah di luar negeri, khususnya di Malaysia, ya saksikan terus video-video dari saya. Jika kalian suka, subscribe channel saya, kemudian jangan lupa like-nya. Dan kalau memang kalian mau request apa yang ingin kalian ketahui, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu video kali ini. Nantikan lagi video-video berikutnya dari saya yang semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari informasi tentang kuliah di luar negeri, khususnya di Malaysia, gitu kan. Semoga video saya bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.